Banyak yang sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi sebenarnya kita masih belum rela menjadikannya benar-benar sebagai Tuhan yang memerintah keseharian kita. Saya sering kali bilang, yang gak fair, kalau saudara kerja di sebuah tempat, saudara ingin gajinya, tapi saudara gak mau kerjanya. Kita ingin fasilitasnya, kita dapat gaji, kita dapat BPJS, kita dapat jaminan-jaminan, bahkan ada yang dapat pensiun segala. Kita pingin semuanya, tapi kita menolak tanggung jawabnya. Bukankah itu berarti kita sedang salah arah? Nah, saya melihat bahwa kekristenan hari-hari ini sebenarnya tanpa sadar kita sedang memanfaatkan Tuhan buat kepentingan kita. Padahal sebenarnya kekristenan itu nggak ada hubungannya sama kita. Kekristenan berbicara semuanya tentang Tuhan. Oke, jelas. Sekarang, jujur, saudara ngerti statement ini? Bahwa banyak yang sudah percaya Yesus adalah Tuhan, tapi sebenarnya masih belum rela menjadikannya sebagai Tuhan yang memerintah? Berhenti dulu sebentar. Benar-benar saudara siap diperintah sama Tuhan? Tiba-tiba, saudara didorong oleh Roh Kudus untuk melakukan sesuatu yang saudara tidak suka. Bukankah itu konsekuensi menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Di saat saudara terluka, lalu Roh Kudus berkata datangi orang itu dan minta maaf. Udah jelas-jelasan Tuhan berkata datangi orang itu dan minta maaf. Tapi saudara menolak, bukankah sebenarnya saudara menolak diperintah oleh Tuhan? Dari mulut kita bisa bilang bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi apakah benar kita menjadikan dia sebagai Tuhan dalam hidup kita? Nah, masalahnya menurut saya, intisari dari kekristenan adalah hidup yang mengabdi bagi kepentingannya dan bukan berupaya justru membuat Tuhan mengabdi bagi kepentingan kita. Ini mungkin agak susah dimahami. Coba renungkan dulu. Intisari dari kekristenan, kalau saudara baca Alkitab baik-baik, khususnya Perjanjian Baru, maka sebenarnya intisari kekristenan itu adalah hidup yang mengabdi bagi kepentingannya Tuhan, justru bukan berupaya, justru membuat Tuhan yang mengabdi bagi kepentingan kita. Cek baik-baik. Benar? Yesus sudah jadi pusat dalam hidup kita? Atau jangan-jangan kita yang masih jadi pusat dan Tuhan jadi alat? Buku ini berjudul Jesus Manifesto, tulisan dari Leonard Sweet dan Frank Viola. Ada satu statement yang penting menurut saya yang mereka tulis. Mereka bilang begini, ketika Kristus tidak menjadi pusat dan menjadi yang tertinggi dalam hidup kita, maka segala yang lain dalam kehidupan akan keluar dari orbitnya dan menjadi rusak. Coba renungkan dulu. Leonard Sweet dan Frank Viola bilang, ketika Kristus tidak atau belum jadi pusat dan menjadi yang tertinggi dalam hidup kita, maka segala yang lain dalam kehidupan akan keluar dari orbitnya dan menjadi rusak. Berhati-hatilah terhadap pemberitaan firman yang sedang salah arah menurut saya. Di mana semua sedang diarahkan bukan lagi bagi kepentingan Tuhan, tapi bagi kepentingan kita. Saya nggak tahu saudara ngikuti YouTube. Saya nggak perlu sebutin nama-namanya. Kalau saudara dengerin pengkhotbah-pengkhotbah yang lagi terkenal, yang lagi ngehits di dunia ini, saya ngikutin dari khotbahnya, dari satu khotbah ke khotbah yang lain, Pak. Semua message-nya adalah gini, kamu gak usah takut, Tuhan ada. Kamu gak usah sedih, Tuhan menghibur. Kamu gak usah takut sama masa depan, Dia jamin masa depan. Tanpa disadari, kok berita-beritanya Yesus ada untukmu. Makanya gak heran akibatnya kekristenan hari ini mayoritas yang masih self-center dan belum Christ-center. Saudara ikuti saya sampai di sini. Artinya bahwa sebenarnya kita sedang menjalani kekristenan yang salah arah. Karena kekristenan yang arahnya benar adalah semua harus terarah kepada Kristus.